Junjung Rasulullah Muhammad setinggi langit, muliakan dan agungkan sampai kapanpun. Keagungan baginda Rasul tidak ada kata finish. Saya ulangi ya, junjung, muliakan Kanjeng Nabi setinggi langit, tulis kemuliaan baginda Rasul sampai kapanpun, tidak ada istilah kata finish. Betapa mulia dan agungnya Rasul. Cuman ibu bapak, kadang-kadang ada yang mahabbah terhadap Rasul itu power, ada yang setengah hati, bahkan ada yang antipati. Ini kan harus kita cari penyebabnya. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengapa ada orang setengah hati dalam mahabbah terhadap Rasul. Cinta sih cinta, tapi setengah hati. Ada dua penyebab ibu bapak. Sekali lagi, mengapa mereka setengah hati mahabbahnya terhadap Rasul? Satu, jenengan garis bawahi nggih, karena mereka mengenal Rasul sepotong-potong, mengenal Rasul hanya sebagian kecil saja, mengenal keagungan dan kemuliaan Nabi hanya sebagian kecil saja, sehingga kenalnya mereka dengan baginda Rasul ya sedikit, kenalnya terhadap Rasul sepotong-potong. Akhirnya mahabbahnya terhadap Rasul ya setengah hati. Peribahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal berarti semakin sayang. Kenalnya 50% berarti sayangnya 50%. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal Nabi tak akan sayang kepada Nabi. Kenalnya kita kenal dengan Nabi sepotong-potong, maka cinta kita juga setengah hati. Karena kenalnya kita setengah hati menyebabkan kita pun mahabbah terhadap Rasul setengah hati. Ini penyebab pertama ibu bapak. Yang kedua, sekali lagi, mengapa ada orang setengah hati mahabbah terhadap Rasul? Karena mereka mempunyai pemahaman Rasul itu manusia. Mereka tak balik mana ya? Mereka mempunyai keyakinan Muhammad itu Rasul, tapi manusia. Manusia tapi Rasul. Yang namanya manusia ya makan, ya minum, ya tidur. Maka bagi mereka loh ya, jangan salah paham, maka tak pantas disanjungkan yang kelewat batas. Kita muliakan, kita sanjung yang meriah seperti itu. Toh dia hanya sekedar manusia. Ini pemahaman mereka. Bahaya ini. Ibu bapak sekalian, Rasul itu memang dua dimensi. Satu dimensi insaniyah, dua dimensi ruhaniyah. Saya ulangi ya, Nabi Muhammad itu dua dimensi, dimensi jasmaniyah atau insaniyah, dua dimensi ruhaniyah. Ya, inilah yang harus kita rubah pemahaman. Muhammad itu kita agungkan di samping unsur jasmaniyah insaniyah, yang lebih dari itu kita melihat baginda Rasul dari unsur spiritual, dari unsur ruhaniyah. Terbukti Nur Muhammad tercipta sebelum alam ini diciptakan. Selisihnya 2000 tahun. Jadi alam semesta ini belum diciptakan, Nur Muhammad sudah diciptakan. Ini dilihat dari unsur ruhaniyah. Bahkan Nabi menyatakan laulaka lamma khalaqtul aflak. Bahkan ada yang mengatakan hadis qudsi,
Atau ada yang makan makalah laulaka lamma khalaqtul aflak. Seandainya saya besok tidak menciptakan engkau Muhammad, saya tak akan menciptakan alam semesta. Bahkan ini argumentasi menunjukkan kita jangan sampai melihat Muhammad itu dari sosok jasmaniyahnya, tetapi yang lebih kita kedepankan sisi rohaniyahnya. Apa itu? Kedegdayaan nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu, barokahnya nur yang ada di nabi-nabi tersebut. Artinya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bisa jaya sakti, istilah sakti gitu ya, karena barokahnya nur Muhammad. Karena itu ibu bapak sekalian, yang terakhir, mari agar kita cinta terhadap Rasul, sesering mungkin kita ngaji tentang keagungan, kemuliaan Rasul, sehingga kita cinta terhadap Rasul karena sebelumnya kenal kepada beliau. Kalau kita tidak kenal maka tak sayang. Yang kedua, sekali lagi, jangan melihat dari unsur jasmaniyahnya, tetapi kita harus komprehensif, ya, istilahnya komprehensif, total. Kita lihat jasmaniyahnya, kita lihat sisi spiritualnya, sisi rohaniyahnya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah sesuatu manusia yang diciptakan penuh dengan kemuliaan, melebihi nabi-nabi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.